حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. بلغ الرشد العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja al-Bukhari, dan telah mengeluarkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahumallah. Hadisnya an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ursila, diutus siapa malakul mauti, malaikat maut, ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam. Falamma jaa sokkahu faqfaqa ainuhu. Maka ketika malaikat maut sudah sampai kepada Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa meninjunya. Malaikat maut ditinju sama Nabi Musa. Hadisnya Bukhari Muslim sahih berarti. Maka copotlah mata malaikat maut itu. Jadi makhluk yang terbuat dari cahaya ketika menyamar ke dimensi kita itu berlaku mekanisme 3 dimensi udah. Iya. Makanya pernah ada seorang sahabat itu ketika sholat malam bawa pisau. Ditegur oleh sahabat yang lain, buat apa kamu bawa pisau? Kemarin saya sholat malam, sini ada setan goda saya. Nanti kalau nongol saya tusuk dia. Dan dalam hadis yang sahih juga pernah Nabi bersabda, kalau bukan karena takut terjadi kehebohan, fitnah itu, akan aku ikat setan ini, setan dari bangsa jin, akan aku taruh di tengah kota Madinah biar buat mainan anak-anak.
dan tangan Nabi pernah basah. Pas nyekek setan tangan beliau pas sholat, ada setan mencoba lewat depan beliau, tangkap sama beliau sampai tangan beliau itu basah oleh air liurnya setan dalam yang dari dimensi jin itu. Jadi memang mereka kalau masuk ke alam kita maka berlaku ketentuan di alam kita. Nah, Ibnu Abbas itu pernah cerita malaikat itu kalau datang ke bumi itu bisa dalam bentuk aslinya yang nggak terlihat gitu, tapi juga bisa dalam bentuk penyamarannya. Kalau merujuk pada riwayat yang sahih ini, ya berarti pas masuk ke dimensi kita berlaku hukum materi yang non cahaya itu. Walaupun tetap bahan dasarnya adalah terbuat dari cahaya. Maka ditonjok oleh Nabi Musa. Atau dalam pengertian ini tonjokan seorang kalimullah. Orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah, kalimullah. Jadi kalimullah itu orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Dan tidak semua nabi kepadanya Allah berkenan bicara langsung. Pertama ya hanya Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj itu. Yang berkaitan dengan perintah sholat. Cuman kira sependek yang saya ingat ya cuma 2 nabi itu. Kalau pernah ada yang lain mungkin Nabi Adam pun ada yang mengatakan via Jibril juga, enggak langsung Allah berbicara secara langsung, tidak. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi Musa orang cerdas, kritis, berani. Ada orang tahu-tahu datang sopo itu, tonjok sama beliau. Ternyata itu malaikat maut. Malaikat maut. Tapi yang begini ya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Musa Bekasi tidak bisa. Ini Nabi Musa alaihissalam. Faraja'a ila rabbih, maka malaikat maut itu kembali kepada Tuhannya. Faqala, maka berkata siapa malaikat maut? Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, jenengan telah mengutus saya ke hamba panjenengan yang dia rupanya enggak mau mati ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, qala, maka Nabi bersabda, faraddallahu ilaihi ainahu. Maka Allah mengembalikan kepada malaikat maut itu matanya atau penglihatannya. Wa qala, dan Allah berfirman, irji' ilaihi, kembalilah kamu kepada Musa alaihissalam. Wa qul, dan katakanlah lahu kepadanya, yadh yadahu ala matni jildi thawrin, hendaklah dia meletakkan telapak tangannya di permukaan kulit lembu atau sapi jantan. Falahu bima ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Pokoknya per satu helai rambut di bulu lembu yang berwarna atau sapi yang jantan tadi itu, per satu helai rambut umurnya ditambah 1 tahun. Kalau mau. Qala, malaikat maut berkata, ai rabbi wahai rabbku, summamah. Kemudian apa lagi setelah itu? Kata Allah, qala, Allah berfirman, summal maut. Setelah itu mau tidak mau harus mati. Summal maut. Setelah itu tidak ada lagi selain mati. Qala, maka berkata siapa Nabi Musa, begitu Nabi Musa diberitahu mau dikasih umur sepanjang itu, kata beliau, ora fal'an saiki wae lah. Tuwa nemen malah gak karu-karuan. Makanya umat Nabi kita Muhammad SAW itu umurnya antara 60-70 kan, dan jarang yang melampaui itu. Jangan ada 70 tahun lebih bonus banyak itu. Jadi jarang yang melampaui 70. Saya tidak tahu apakah memang meninggal di usia 60-70 itu usia ideal untuk meninggal, saya kurang tahu. Karena yang pasti kan nun sewu nggih, kalau ada orang tua meninggal di usia 60-70 di saat keluarga sedang sayang-sayangnya, anak sedang sayang-sayangnya, tentu kan kenangannya baik semua. Kenangannya baik semua. Allah. Saya pas ayah saya meninggal usia 60-an. Usia 60-an tahun. Ayah saya itu. Saya enggak mau melihat wajahnya saat beliau meninggal.
Saya mensolatkan jenazah beliau, saya mikul jenazah beliau, saya yang memasukkan jenazah beliau ke liang lahat. Tapi pas kalian suruh buka wajahnya, saya tidak mau. Saya ingin diingatan saya terakhir tentang bapak saya itu adalah bapak saya yang masih hidup. Bapak saya yang masih hidup. Dan memang di usia-usia itu kita sebagai anaknya sedang cinta-cintanya sama ayah kita. Karena ya beliau sedang usia-usia gitu kan, usia-usia yang anak itu yang mengenang baik orang tuanya lah. Itu agak beda kalau udah umur 80, 90 yang kalau tidak dikecualikan oleh Allah masuk dalam kategori summa raddatnau asfala safilin. Kalau yang dikecualikan mungkin beda lagi, karena kakek saya sampai dengan usia 86 tahun itu ya masih kita cintai karena beliau sangat bermanfaat orangnya walaupun usianya udah tidak muda lagi. Nenek saya juga sama, meninggal usia 90-an tahun tapi kita masih sangat mencintainya karena orangnya nggak ngerepoti gitu. Orang itu nggak ngerepoti. Tapi sebagian orang mungkin kan diuji oleh Allah punya orang tua yang mungkin dari kembang amben. Kalau orang Jawa bilang, terus sana sini serba dalam tanda kutip ya itu ngerepoti anak-anaknya atau apa. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan sebagai anak punya kesadaran ini ladang amal untuk berbakti. Bersyukurlah pada Allah. Karena ada orang itu walaupun orang tuanya meninggal di usia sudah sepuh banget, itu dia merasa masih kurang saja, itu ada. Nah, itu bersyukurlah pada Allah kalau jenengan kita tipe anak yang begitu, yang memandang adanya orang tua ini kesempatan kita untuk berbakti lebih lama. Nah, ini berbakti lebih lama. Nah, namun demikian tidak semua anak begitu kan, begitu. Sehingga ada sebagian itu ya, mohon maaf kalau istilah orang sekarang itu, kalau dulu orang tua itu ketika merawat kita yang sakit, itu berharap agar kita sebagai anak itu berumur panjang. Tapi ada sebagian anak itu ketika merawat orang tua karena sakitnya udah lama, itu mikir kapan kok gak mati-mati. Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan diberi umur panjang oleh Allah tapi tetap bermanfaat. Mudah-mudahan jenengan termasuk yang Allah dan kita termasuk orang-orang yang Allah kecualikan ketika Allah berfirman summa raddatnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, mudah-mudahan kita ya semakin tua semakin bermanfaat. Nah, terus jangan nantang-nantang ke anak-anak itu, jangan nantang-nantang gini. Wis pokoke aku ndak rong repoti anak-anak wis pokoke. Wis titenono mama atau papa ndak rong repoti anak-anak. Ndak usah ngomong gitu. Karena beberapa orang yang ngomong gitu malah ngerepoti. Mending dungo, minta sama Allah. Dan munajat sama Allah, ya Allah, tolong takdirkan hamba semakin tua semakin bermanfaat. Jangan semakin tua semakin ngerepoti, minta terus sama Allah. Nah, kita sebagai anak-anak ini yang dianugerahi oleh Allah orang tua yang sudah sepuh, supaya tidak menjadi beban, maka lihatlah ini sebagai ladang amal. Oh, orang tua saya diberi umur panjang oleh Allah, berarti saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti lebih lama. Berbakti lebih lama. Allahu Akbar. Nah, makanya Nabi Musa bilang saudara mati ae lah, suwe-suwe yang malah repot. Saya masih ingat ketika istri saya mendoakan mertua ibunya itu didoakan. Ibu kalau doakan yang panjang umur. Wah, jok dawa-dawa ya. Dono koncone aku. Jangan panjang-panjang. Nanti tidak ada umurnya saya, enggak ada temannya saya gitu. Sehingga pernah saya masih ingat itu ada ibunya jamaah itu. Saat itu saya diundang untuk tasyakur. Saat itu usia beliau berapa ya? 90-an lebih. Saya doakan, Bu, mugi-mugi panjang umur nggih, panjang umur yang barokah. Mau berapa lama lagi katanya? Wong teman-teman saya udah mati semua, enggak ada temannya. Mungkin pun saya doakan sisa umurnya barokah saya bilang. Jadi enggak saya tambah panjang umur yang barokah. Allahu Akbar. Macam-macam. Fasa'alallah, maka Nabi Musa mohon pada Allah ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramiyata hajarin, agar beliau didekatkan ke area tanah suci.
sekedar satu lemparan batu. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu thamma," andaikan aku berada di situ saat itu, la araitukum qabrahu, akan aku tunjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa alaihissalam, ila janibit thariq, berada di pinggir jalan, tahtal kasibil ahmar, berada di bawah tumpukan pasir yang berwarna merah. Itu Nabi Musa alaihissalam berada di Baitul Maqdis, selemparan batu lah kira-kira kata Nabi, berada di pinggir jalan dan di bawah tumpukan pasir yang berwarna merah. Saat Mi'raj, Nabi itu melintas di atas makam Nabi Musa alaihissalam. Saat Isra itu Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Hadisnya Bukhari Muslim. Tentu sholat di kuburan di situ maksudnya bukan sholat sebagai kewajiban, tapi sholat sebagai hobi, kesukaan. Jadi Nabi Musa itu memang senang sholat orangnya. Maka ketika di alam barzahnya pun ya senang sholat. Makanya kebiasaan kita di dunia apa itu nanti akan terbawa sampai ke akhirat. Kalau kita senang sujud, ya sujud itu nggak ada di neraka, adanya di surga. Dan nanti ahli surga itu diantara kebiasaannya ya pengen sujud. Bukan karena kewajiban, tapi karena kangen. Kangen kebiasaan di dunia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita memandang Allah itu ya dengan sujud. Jadi jangan bayangkan kita memandang Allah itu kayak mendelik. Sebegitu indahnya hakikat zat Allah yang kita lihat itu, betul-betul apa indahnya Allah yang kita berjumpa saat itu kita sampai tersujud. Itu seperti itu. Jadi memandang perjumpaan dengan Allah itu ya dengan sujud itu. Makanya sekarang kebiasaan kita apa kita ajar. Makanya saya sering sampaikan kalau kita hari-hari dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, assalamualaikum, itu insya Allah menjadi kebiasaan kita sampai ke akhirat. Karena ahli surga itu kebiasaannya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10 itu. Itu kebiasaan ahli surga di surga. Nah, ini dirujuk kepada satu riwayat hadisnya mursal dari Abdul Razzaq. Dikatakan Imam Al-Baihaqi ketika suatu saat Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, nanti kamu kalau ketemu Munkar Nakir bagaimana perasaanmu?" Nabi menyebutkan ciri-ciri malaikat Munkar Nakir yang serem. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu balik bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hati saya saat di barzah itu nanti sama dengan hati saya sekarang?" Nabi menjawab, "Aukamakal sama." Maka itu dipakai dalil para ulama, kalau kita ingin tahu keadaan kita nanti di akhirat, salah satunya lihatlah ke dalam hati kita sekarang bagaimana. Kalau hati kita sekarang dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, pokoknya senangnya senang. Apalagi aktivitas kita senangnya sujud, sholat. Nah, insya Allah itu keterusan sampai ke akhirat. Dan itu nggak ada di neraka. Alhamdulillah itu nggak ada di neraka. Subhanallah nggak ada di neraka, adanya di surga. Ucapan salam itu nggak ada di neraka, adanya di surga. Makanya mau pandai-pandai memilah dan memilih kebiasaan kita semasa hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Nah, hati-hati juga kalau kebiasaan kita dikit-dikit ada, ya, mengeluh aja. Ini maksudnya bagaimana kok mengeluh? Ada orang itu kemana-mana, ceritanya itu judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir itu ada. Kalau kemana-mana cerita itu judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Mengeluh, senengane ngeluh, ya ada, aduh, ngerinya itu keterusan gitu. Kalau keterusannya, masalahnya mengeluh itu nggak ada di surga, adanya itu di neraka. Jangan kalau baca di Al-Quran ungkapan orang-orang neraka itu bagaimana? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana gitu. Aduh, ngeluh tok isinya. Nauzubillahi min syarri.
Semoga kita semua termasuk min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin. Nah, ini hadisnya sahih, Nabi Musa pengen dimakamkan di dekat Baitul Maqdis atau di dekat tanah suci yang sekarang ya Masjidil Aqsa itu. Sekedar selemparan batu. Ya saya nggak tahu seberapa jaraknya, tapi yang pasti itu masuk dalam area tanah yang diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu seperti itu. Maka kalau seandainya kita berwasiat kepada keluarga misalnya agar dimakamkan di tempat yang menurut kita atau dalam keyakinan kita itu diberkahi oleh Allah, ya sah-sah saja kalau bisa. Karena nanti Nabi berpesan kalau sekiranya bisa, maka mintalah kepada Allah agar dimakamkan di kotaku yaitu Madinah. Nanti aku akan mohon pada Allah untuk diberikan syafaat untuk mereka yang dimakamkan di kotaku yaitu di kota Madinah. Nah, saya mau terangkan dulu begini. Perihal tempatnya, tempat di mana seseorang itu dimakamkan, seperti di kota Madinah misalnya. Itu kan banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang semasa hidupnya itu kehidupannya diberkahi oleh Allah. Ketika raga-raga mereka yang mulia ditanam di bumi Madinah, pertanyaannya, apakah keberkahannya pergi? Tidak. Apakah seiring dengan rohnya yang sudah menghadap kepada Allah, lantas keberkahan dari raga itu pergi? Tidak. Keberkahan dari raga orang-orang soleh itu tidak serta-merta pergi bersamaan dengan perginya ruh orang soleh itu, tidak. Raganya itu pun tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti kota Madinah terutama, atau di bumi-bumi yang memang Allah berkahi seperti Palestina, sekitaran Masjidil Aqsa itu, maka itu adalah tanah-tanah yang di dalamnya itu terdapat banyak kebaikan karena Allah menetapkan keberkahannya. Kalau tanah haram kota Mekah, Madinah, Quran langsung yang menunjukkan keberkahannya. Kalau Madinah nanti dari banyak hadis Nabi kita Muhammad tentang keutamaan dan keberkahan kota itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita bicara doa saja misalnya, itu diantara aspek yang mesti kita perhatikan di samping doa yang mustajabah, itu kita juga mesti perhatikan orang yang mustajabah, tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah, serta amalan-amalan yang mustajabah. Kalau kita ngomong doa itu, maka kalau kita pilih doa yang mustajabah, yang kita ambil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, atau dari orang-orang soleh yang terpercaya, yang doanya itu langit sudah kenal lah, sehingga akses masuknya itu mudah karena doanya dikenal sudah. Kita juga mesti memperhatikan orang-orang yang mustajabah. Kalau masih punya orang tua doanya itu mustajabah. Atau kita datang kepada orang-orang soleh yang kita percayalah kepada yang bersangkutan secara zahir yang kita lihat, walaupun hakikat batinnya hanya Allah yang tahu, kita mohon didoakan. Karena ada perintah kata para ulama, aktsiru minan nasi fi da'watil khair. Perbanyaklah manusia dalam berdoa kebaikan karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu. Maka termasuk kesunahan dalam Islam adalah minta didoakan. Itu seperti itu. Maka kemudian berikutnya tidak kalah pentingnya lagi adalah tempat yang mustajabah. Kalau kita sedang haji atau umroh, di sana yang disebutkan dalam dalil misalnya multazam, pintu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad misalnya. Di selingkungan Masjidil Haram sendiri itu insya Allah juga mustajabah. Raudhah itu juga mustajabah. Secara umum dua tanah suci itu Mekah Madinah itu juga mustajabah. Artinya kalau kita berdoa di sana, insya Allah doa itu beda dengan kalau di luar tempat itu, kira-kira gitu. Allahu Akbar. Nah demikian juga nanti kalau kita juga bicara tentang
waktu yang mustajabah. Sehingga unsur-unsur keberkahan waktu, tempat itu sedikit banyak berpengaruh gitu. Nah, termasuk bagi orang-orang yang dimakamkan di tempat-tempat yang memang diberkahi oleh Allah. Itu seperti itu. Maka saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau misalnya kita haji umroh tetap harus karena Allah. Bahwa kita berharap meninggal dan dimakamkan di tanah suci, silahkan saja. Dan kebanyakan memang orang akan dikumpulkan dengan siapa dia cinta, kan? Allah. Wa fi riwayatin lahu, wa fi riwayatin dalam satu riwayat yang lain. Yang ini hadisnya tadi muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat yang lain sebutkan qala, bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, ja'a datang siapa malakul maut, malaikat maut. Oh maaf, ini dari berkokola berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu an. Ja'a datang siapa malakul mauti, malaikat maut. Ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, faqala, berkata siapa malaikat maut lahu kepada Nabi Musa alaihissalam, ajib rabbaka, jawablah panggilan Tuhan. Qala, maka berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, falatama Musa, maka menempeleng siapa Nabi Musa ainal malaki, matanya malaikat maut. Fafaqaha, maka copotlah matanya malaikat maut. Wa dzakara nahwahu, dan menyebutkan, dan Abu Hurairah menyebutkan hadis yang serupa dengan itu. Qala Tirmidzi, berkata si Imam At-Tirmidzi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, man istata'a ayyamuta bil Madinah, siapapun yang sekiranya bisa mati di kota Madinah, falyamut biha, hendaklah dia mati di kota Madinah itu. Fa inni usyafi'u liman mata biha, maka sungguhnya aku ini akan memberikan syafaat tentu dengan izin Allah bagi siapapun yang mati di kota Madinah. Ini hadisnya disahihkan sahahahu Abu Muhammad Abdul Haq. Hadis ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Di catatan kakinya hadisnya juga sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi kalau sekiranya bisa mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena Nabi berjanji akan memberikan syafaat kepada siapapun yang mati di kota Madinah. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saya ingatkan ya, kalau haji atau umroh jangan niat mati. Tetap harus niatnya karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Bahwa panjenengan saya kita berharap wafat di tanah suci, monggo silakan. Saya di Mekah Madinah itu ada kakek-kakek saya semua, buyut saya. Jadi di Mekah ada buyut saya, di Madinah juga ada buyut saya, meninggal di sana. Allahu Akbar. Tapi kakek saya meninggal di Lumajang. Malah bapaknya kakek saya itu Mbak Abbas rahimahullah, sebelum wafat itu ngomong ke kakek saya, "Baik, aku titip emakmu ya, titip emakmu. Ketoke bapak enggak balik. Aku titip emakmu wis." Emak itu ibunya kakek saya. Nah, betul, enggak lama datang surat berwarna merah saat itu. Berwarna merah memberitahukan bahwa buyut saya Mbak Abbas itu sedo di, kalau di Madinah, di Mekah saya lupa. Nah, itu saya ingat beberapa sahabat Nabi itu menjelang wafat itu pesan ke anak-anak, titip ibumu, kayak yang rukun dengan keluarga. Itu saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sebelum wafat itu pesan sama anaknya, lek ndelok modele kalau bahasa kita, besok saya syahid, sebelum perang Uhud itu. Lek ndelok modele, insyaallah besok aku syahid. Besok saya syahid. Pesan beliau, aku titip ibumu, aku titip dulur-dulurmu sing rukun, jangan berantem. Itu beberapa sahabat Nabi itu saya baca di Riyadhus Shalihin itu sebelum wafat itu pesannya gitu.
Saya pas baca itu ingat kakek saya, buyut saya. Nah, titip ibumu sing rukun karo dulurmu. Ternyata betul itu. Memang betul-betul terakhir beliau. Allah Akbar. Ini yang sering saya sampaikan. Bagi sebagian orang meninggal itu mendadak. Tapi sebenarnya bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak sebenarnya. Karena sebelum malaikat maut datang itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Yang dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Sudah. Allahu Akbar. Makanya wajar kalau tadi ada orang sebelum meninggal dia berpesan. Wa fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, anna Umar, sungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana adalah beliau yaqulu berkata, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyyika. Ya Allah, anugerahkanlah hamba rizki mati syahid di jalanmu dan wafat di negeri atau di kota Nabi atau di negeri Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih Imam Malik, hadisnya sahih. Sayyidina Umar mohon kepada Allah agar satu mati syahid di jalan Allah. Minta, selama ini sebagian kita mungkin sering minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu benar dan teruskan, tapi kalau bisa ditambah, minta kepada Allah mati syahid. Hadisnya sahih Muslim, Aukamakal, barang siapa yang bermohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, minta kepada Allah mati syahid, satu. Dan Allah kabulkan walaupun Sayyidina Umar syahidnya itu tidak dalam perang, tapi saat ngimami sholat ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Itu ditikam beliau. Ya, sejak dulu memang orang mengambil lengahnya kaum muslimin saat sholat. Sejak dulu. Salah satu kabilah Mekah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, menyerang sekutunya Madinah, suku Rifa'ah, itu juga saat sholat. Konon dulu PKI kalau nyerang orang Islam juga saat sholat. Makanya saya perhatikan beberapa masjid itu ada yang pas rame-rame itu, di depannya itu banyak pentung. Kalau di Villa Taman Kartini itu malah pengimaman tuh stoknya pedang semua itu. Oleh macam-macam jamaah tuh langsung ngambil pedang. Wah, kalau gitu jangan sholat orang gitu ya. Tetap kita sholat seperti biasa. Cuman memang dari sudah sejak dulu memang ngambil kesempatan lengahnya itu ya saat sholat. Karena muslimin saat sholat itu kan harus betul-betul menghadap kepada Tuhannya Allah. Itu orang-orang kafir itu mengambil kesempatannya ya saat sholat. Dan Sayyidina Umar saat jadi imam itu, ketika beliau ditikam itu tidak semua sahabat membatalkan sholatnya. Beliau tunjuk salah sahabat untuk maju menggantikan beliau sebagai imam. Ada 2 atau 4 orang yang menolong beliau untuk diselamatkan dan meringkus Abu Lu'lu'ah. Sholat tetap lanjut. Muslimin itu gitu. Allahu Akbar. Tetap ada yang meringkus Abu Lu'lu'ah, ada yang menyelamatkan Amirul Mukminin, terus kemudian ada yang melanjutkan sholat sampai selesai. Jadi tidak harus membatalkan sholat seluruhnya, tapi tetap meringkus pelakunya itu, yang namanya Abu Lu'lu'ah itu seperti itu. Allah. Kemudian beliau mohon kepada Allah agar diwafatkan di negeri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak cuma dikabulkan oleh Allah, bahkan beliau berkesempatan satu komplek di pemakaman Raudhah itu. Saat Sayyidina Umar menjelang wafat itu, beliau minta putranya Abdullah bin Umar menghadap kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena harusnya itu makamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha.
sampaikan kepada Ummul Mukminin, putranya Umar, izin, mohon sekiranya diizinkan dimakamkan di situ. Siti Aisyah radhiyallahu anha, masya Allah, itu dadanya lapangnya luar biasa. Itu jatah beliau sebenarnya. Beliau mengatakan boleh. Dan begitu Sayyidina Umar dimakamkan di situ, sejak itu Siti Aisyah kalau ziarah tetap pakai cadar. Biasanya beliau kalau ziarah itu cadarnya dibuka, karena di situ ada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di situ ada suaminya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ada Sayyidina Umar, beliau tetap pakai cadar. Ditanya oleh pembantunya, "Ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan tetap pakai cadar padahal biasanya buka cadar?" Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? "Saya malu, di sini ada Umar sekarang." Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya keyakinan bahwa kalau ziarah kubur itu yang diziarahi mengetahui siapa yang datang. Makanya beliau menutup wajahnya. Walaupun Siti Aisyah itu terkenal punya pendapat yang orang sudah meninggal itu nggak bisa melihat orang yang masih hidup. Nggak bisa melihat dan mendengar orang yang masih hidup. Itu pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sikap beliau menunjukkan sebaliknya. Nah, ini ulama mengambil kesimpulan berarti sebenarnya Siti Aisyah juga mengakui bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mengakses orang yang masih hidup, terutama yang ziarah datang ke kuburnya itu. Allah Akbar. Jadi boleh kalau kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan di bumi Madinah, di kota Nabi Muhammad SAW, dan dimakamkan di sana, boleh, silakan, tidak ada masalah. Termasuk kalau kita ingin dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah, di tanah sucinya. Tapi mohon bukan niat. Jadi kalau niat tetap harus umroh dan haji itu karena Allah, jangan karena ingin mati, jangan. Harus karena Allah niatnya. Allahu Akbar. Wa kana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan adalah siapa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa Sa'id ibn Zaid, dan Sa'id ibn Zaidin radhiyallahu anhu, qad ahida ayyuhmala minal aqiqi ilal baqi'i maqbaratal madinati fayudfana biha. Jadi keduanya berpesanlah kalau bahasa kita, agar nanti kalau meninggal dibawa jenazahnya dari bumi Akik ke makam Baqi, yaitu pemakaman yang ada di kota Madinah, agar keduanya dimakamkan di Baqi tersebut. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu itu pernah berpesan, nanti kalau saya mati jenazah saya dibawa ke Madinah, makamkan di Baqi, jangan di bumi Akik ini. Itu pesan beliau. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang mujabud dakwah. Kalau berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang buta didoakan langsung melek, orang lumpuh didoakan langsung jalan. Tapi beliau sendiri itu buta, sakit beliau. Kata temannya sesama sahabat Nabi, kamu itu doain orang mustajabah loh, langsung sembuh. Lah kamu kok nggak minta sembuh sama Allah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mereka minta sembuh ya saya doakan sembuh. Aku nggak mau sembuh kok. Menikmati apa yang Allah berikan. Karena bagi seorang kekasih itu, apa yang datang dari kekasihnya itu semuanya indah. Kalau kata Rumi, beliau mengatakan rahimahullah, aku mencintai masalahku karena aku tahu masalahku datang dari yang mencintai itu. Tapi untuk kita ini teori aja. Ya mungkin kelas kita masih kelas minta sembuh, ya minta sembuh udah apa-apa. Tapi memang ada yang model begini ini ada. Jadi kalau mendoakan orang peleng langsung mustajabah. Tapi jadi sakit. Kalau kata Sa'ad bin Mu'adz, mereka minta sembuh ya saya doakan sembuh. Aku udah mau sembuh kok.
Jadi ada orang-orang tertentu itu yang seperti itu. Nah, saat menjelang wafatnya, beliau berpesan tadi, nanti tolong jenazah saya dibawa ke Madinah, ke Baqi dan dimakamkan di sana. Karena di sana berkumpul orang-orang yang soleh. Tadi saya ulang, walaupun raganya sudah terkubur, tapi keberkahannya tidak ikut hilang. Jadi tetap diberkahi. Maka kalau kita berada di kota Madinah, di kota Mekah, di mana di buminya itu banyak ditanam orang-orang soleh, jangan dikira terus keberkahannya hilang hanya gara-gara orang soleh itu sudah wafat. Tidak. Orang soleh itu raganya tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berkahi semasa hidupnya. Sebagaimana semasa hidupnya raganya didatangi malaikat terus-menerus, malaikat rahmat yang mendoakannya, maka sudah wafat pun terus-menerus raga itu didoakan. Tentu ruhnya juga maksudnya ya, itu didoakan oleh para malaikat yang selama ini mendoakannya. Itu seperti itu. Karena malaikat itu ngawal orang yang sudah meninggal, yang orang soleh itu. Kalau kita merujuk kepada surah ke-41 ayat 30-31 itu sampai menghadap kepada Allah nanti di surga. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya dan seterusnya itu. Itu dikawal terus oleh malaikat. Jadi jangan dibayangkan gara-gara udah mati terus malaikatnya pergi, nggak ada barokahnya lagi, enggak. Tetap itu. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa mengutip riwayat tentang Imam Syafi'i rahimahullah yang bercerita, saya itu kalau berdoa kepada Allah di makamnya Imam Abu Hanifah itu selalu hasil maksud, mustajabah doanya. Jadi beliau kalau berdoa kepada Allah bukan kepada Abu Hanifah. Di makamnya Abu Hanifah, itu Imam Syafi'i yang mengatakan, dikutip oleh Ibnu Qayyim, itu mustajabah, mesti dikabulkan oleh Allah. Tapi mintanya kepada Allah, tapi di makamnya Abu Hanifah misalnya. Ibnu Qayyim ngasih garis bawah sih memang. Jadi titik tekannya bukan pada tempat makamnya itu, tapi memang lebih kepada kesungguhan beliau di dalam berdoa kepada Allah. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam berdoa itu. Tapi kalau merujuk pada riwayat ini enggak juga. Tidak hanya sebatas kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah, tapi tempat itu memang mempengaruhi istijabah doa memang. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita berdoa itu kita lihat doa yang mustajabah, tempat yang mustajabah, orang yang mustajabah, amalan yang membuat doa itu mustajabah. Itu yang namanya tawasul dengan amal soleh itu, yang dilakukan oleh 3 orang dalam gua yang tertawan itu. Allahu Akbar. Kalau tempat yang mustajabah dalam Al-Quran contohnya ada nggak Ustaz? Ada. Mana contohnya? Doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu kan sebelumnya berdoa kepada Allah minta keturunan itu, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Minta keturunan itu doanya itu awalnya. Begitu istrinya menopause, Nabi Zakaria itu sempat berhenti berdoa. Nabi Zakaria sempat berhenti berdoa karena rasanya gak mungkin. Rasanya nopo? Gak mungkin. Jadi kalau kayak Pak Rozi mau nambah anak dari istri yang sama itu gak mungkin sudah. Karena sudah menopause. Yang mungkin nambah cucu Bang ya, nambah cucu. Jadi Nabi Zakaria itu ya realistis beliau saat itu. Wis nyatane bojoku wis menopause ra mungkin duwe anak maneh. Maka beliau berhenti berdoa. Tapi Allah tegur dengan inilah Nabi harus pernah salah juga supaya kita juga punya pelajaran. Saat itu Nabi Zakaria dibuat oleh Allah lupa dari nganter makanan ke Siti Maryam alaihissalam, yang notabene untuk mengakses mihrabnya Siti Maryam yang pintunya berlapis itu yang punya pegang kuncinya hanya Nabi Zakaria. Begitu keingetan, waduh kalau bahasa kita ya. Tapi di riwayatnya nggak ada kata waduh, nggak ada itu. Kaliren Maryam iki kok ono sing ngenai mangan. Kaliren itu kelaparan. Kaliren. Napa kaliren iki? Wong kelaparan. Wah, iki kelaparan kok gendukku iki, ponakanku iki. Wong gak ono sing ngenai mangan. Bergegas beliau itu. Terus kepikiran kok iki piye iki Siti Maryam yang udah ono sing ngenai mangan. Telat ngasih makan. Begitu sampai di ruangannya
Siti Maryam ternyata sudah ada hidangan. Loh, anilak kiada. Tekon diduk, makmanmu kok lengkap komplit prasmanannya. Ini dari sisi Tuhanku, dari Allah. Dan Allah kasih rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak diduga-duga. Di situ Siti, ngerti nggak apa yang terjadi? Di situ Nabi Zakaria melihat, oh berarti ini tempat yang diberkahi oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah keberkahan tempat itu. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa, memanfaatkan mustajabahnya doa, memanfaatkan tempat yang diberkahi itu. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karena ini tempat yang mustajabah. Terlihat keberkahan yang tempat itu, maka beliau memanfaatkan berdoa di tempat yang terlihat berkahnya itu. Dan Allah kabulkan doanya itu di tempat yang mustajabah itu saat beliau berdiri di mihrabnya. Allah kabulkan doanya di tempat yang mustajabah. Makanya saya pribadi kalau pas jenguk anak saya di pesantren gitu, saya berbaik sangka pesantren itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Saya sempat-sempatkan untuk berdoa di tempat itu. Kenapa? Saya insya Allah ini tempat yang mustajabah. Ini pesantren di mana Quran dibaca diulang-ulang, pengajian, kajian ilmu gak ada putus-putusnya, zikir non-stop. Ini insya Allah tempat yang mustajabah. Kita selipkan doa itu. Masjid ini juga insya Allah tempat yang mustajabah. Insya Allah. Nah, makanya ya tempat itu penting gitu aja. Walaupun nanti tetap kembali pada amalnya ya. Karena kalau nggak salah Abu Jahal itu juga dimakamkan di Badar sih kalau Abu Jahal ya. Abu Lahab yang di Mekah ya. Allahu Akbar. Wadzalika wallahu alam, dan semua itu wallahu alam kata Imam Al-Qurtubi li fadli alimuhu, karena li fadlin karena kelebihan yang mereka ketahui, hunaka tentang baqi atau keutamaan makam baqi itu. Qala berkata siapa rawi, fa inna fadral madinati ghairu mangkurin walam majhulin. Ya, kita semua tahulah keutamaan kota Madinah itu tidak diingkari dan tidak majhul, semua orang tahu gitu maksudnya. Walau lam yakun illa mujawaratus solihina wal fudola'i minasyuhada'i wa ghairuha wala kafa. Andai kan gak ada keutamaan selain dari kumpul sama orang-orang soleh dan orang-orang utama serta para syuhada di Madinah, itu sudah cukup kata Imam Al-Qurtubi. Itu sudah cukup. Warwiya an Ka'ab al-Akhbar wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah ini ke masalah yang lain boleh. Sebelum pantunnya Pak Rozina. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Oke. Bagus. Nggih. Bagus. Sampai dengan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terakhir berarti Sayyidina Utsman ya. Itu para sahabat Nabi masih banyak di wilayah Mekah Madinah, itu masih banyak. Mekah Madinah.
Terus di masa Sayyidina Ali mulai ibu kotanya bergeser, sudah nggak aman. Mekah Madinah udah nggak aman, bergeser ke Kufah, Irak, kalau sekarang Irak. Nanti di masa Muawiyah pindah ke Damaskus. Jadi memang saat itu kota Mekah Madinah itu tidak kondusif Pak, untuk keselamatan, terutama keselamatan kaum muslimin saat itu, termasuk tokoh-tokohnya. Akhirnya banyak yang menyebar keluar kota Mekah, kota Madinah. Di antara hikmahnya apa? Gejolak di dalam kota Mekah Madinah sehingga mengusir, dalam tanda kutip ya, mengeluarkan orang-orang soleh darinya. Itu di antara hikmahnya apa? Islam menyebar ya sampai kemana-mana itu. Jadi di antara hikmah, kalau kita ngomong hikmah konflik di Jazirah Arab itu di antaranya akhirnya banyak militan-militan Islam itu lari ke Eropa, ke Asia, ke India, kemana-mana itu. Dan di sana mereka menyebarkan Islam. Itu seperti itu. Itu di antara hikmahnya. Itu yang ada ulama yang mengatakan itu setan salah program sebenarnya. Jadi maunya konflik intern kaum muslimin, tapi gara-gara itu malah Islamnya nyebar kemana-mana. Dibuat tidak aman. Kita tahu luar biasa saat itu fitnah yang terjadi saat itu, gonjang-ganjingnya itu luar biasa. Sampai betul-betul mengeluarkan sahabat-sahabat utama itu dari kota Mekah Madinah, ini betul tidak salah. Nah, tapi kan beberapa tadi berpesan nanti kalau saya mati tolong dimakamkan tetap di Baqi misalnya. Itu konflik saat itu di antara hikmahnya adalah menyebar luasnya Islam sampai ya termasuk ke bumi Nusantara ini. Itu seperti itu. Itu ya kayak pesantren kiainya berantem, pecah kongsi kan, akhirnya keluar satunya dari pondok itu bikin pesantren lagi. Kayak radio dakwah kan juga gitu, konflik radio dakwah, berantem, pecah kongsi ustadznya, bikin radio dakwah lagi. Tadi ada sebuah perumahan, saya nggak tahu merek perumahannya, gara-gara pecah kongsi rumah Qurannya, akhirnya di perumahan itu malah banyak rumah Quran. Itu terjadi. Ya mirip-mirip di Kemang Pratama. Tapi barokahnya itu malah banyak rumah Quran. Itu seperti itu. Itu namanya setan salah program. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten lagi. Di antara hikmah tasrif. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Saat itu di antaranya faktor keamanan. Itu ada yang begitu, ada pertimbangannya, ada yang pertimbangannya begitu, ada. Bahkan ada beberapa yang pergi ke negeri jauh kalau bahasa kita itu untuk menyebarkan agama ini karena memang mengemban amanah dakwah, melanjutkan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Iya, ada. Ada yang berpendapat itu ada. Jadi para sahabat itu ada beberapa sahabat Nabi itu yang kemaruk untuk menetap di kota suci. Tapi ada beberapa yang tidak mau di kota suci, maunya pergi karena takut pekewo sama Allah di tanah suci, itu juga ada. Tapi yang pasti semua mereka adalah dai-dai yang menyebarkan dakwah termasuk ke negeri-negeri jauh. Ke negeri-negeri jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gini. Ya, bagus. Yang seperti Pak Tantomo itu ada memang. Dan banyak. Nah, tapi fakta Pak, ini kan soal hati ya. Ada sebagian itu yang memang terpaut betul dengan tanah suci itu. Ada yang begitu itu. Yang hatinya itu terpaut betul dengan tanah suci itu. Ya tentu harus cocok dengan amalnya. Kalau nggak cocok dengan amalnya, saya katakan tadi Abu Lahab itu di Mekah dimakamkan. Ya. Beberapa syuhada Badar tentu di Badar dimakamkan, tapi kan Abu Jahal di situ juga. Jadi ya kembali pada amalnya. Walaupun boleh kita berharap meninggal di tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tetap fokusnya husnul khotimah, syahid di jalan Allah itu. Fokus kita. Soal kemudian Allah hadiahi kita dimakamkan di tanah suci, ya alhamdulillah, itu bonus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin monggo. Langsung pantun terakhir. Kapal berlabuh di Pulau
Nggih. Sampai buat langsung ke Medan. Cakep. Masya Allah. Syukur judulnya memilih makam, jadikan pelajaran untuk diamalkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, matur nuwun. Baik, kalau udah nggak ada kita tutup dengan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.